Halo, jumpa lagi dengan saya Albert Rumampuk di channel Albert Rumampuk. Semalam Pak Rudi Pan itu ada menjawab video saya tentang polemik ya seputar tafsiran Ibu Rita Wahyu, sebetulnya itu akar persoalannya di situ antara Ibu Rita Wahyu dengan Asasi dan Kir ya. Dan dalam hal ini mewakili Pak Deki Gadas yang sebagai narasumber waktu itu. Jadi pokok persoalannya sebetulnya di situ, kemudian si Rudi Pan kemudian menarik kemana-mana, keluar daripada konteks yang dibangun oleh, yang disoroti oleh Asasi, sehingga ini menjadi polemik yang kacau balau, ndak karu-karuan, lari ke sana kemari, akibat memang Pak Rudi ini tidak bisa mempergunakan otaknya dengan baik, tidak bisa, sehingga dia tidak memahami apa esensi daripada pokok persoalan yang dimaksud. Oke, jadi tanggapan saya di dalam video yang terakhir saya itu sebetulnya ada beberapa poin, ada 5 atau 6 poin itu. Tapi saya melihat ketika dia merespon sebalik itu, dia cuma menyoroti tentang persoalan WA. Nah, dia cuma fokus di seputaran itu, tapi ada beberapa poin lain yang dia memang tidak mau jawab ya. Kenapa tidak mau menjawab? Apakah sengaja menghindari karena memang sudah terbukti kesalahannya, kepenipuannya, kepengecutannya, atau seperti apa ya, saya nggak tahu, itu urusan dia. Nah, maka dari itu saya akan fokus kepada satu titik, yaitu yang dia persoalkan di videonya yang terbaru, yaitu mengenai WA. Yang katanya saya nipu WA ya. Saya memberikan screenshot ya, capture tentang tantangan diskusi atau debat dari Pak Deki, sementara namanya itu adalah nama tim daripada Pak Deki, bukan namanya Layar Teologis. Tapi setelah saya menunjukkan bahwa saya salah mengcopy paste pesan daripada tim itu, sebetulnya ada namanya Layar Teologi, tapi itu saya lupa untuk memasukkan dalam video saya. Kemudian saya buktikan bahwa itu memang ada nama Layar Teologi, walaupun dia mengatakan beralasan bahwa nama itu bisa diedit ya, memang betul bisa diedit dan itu benar, tapi kan tanggalnya jelas, tanggal pengirimannya jelas, 22 Oktober. Ya kan, itu jelas, dan itu bukan merupakan suatu kebohongan. Dan memang tim daripada Pak Deki memang sudah mengirimkan itu kepada yang bernama Rudi Pan alias Layar Teologi, ya kan? Alias Layar Teologi. Nah, kemudian ya sebelum saya bahas ke sana, saya akan bahas dulu mengenai dia menuduh saya cari perkara duluan kepada dia, mengatakan dia pakai rok, ya kan, mengatakan dia pakai rok, sehingga dia ngamuk di situ, marah-marah karena istilah rok yang saya kenakan bagi dia. Nah, saya kan sudah jelaskan di dalam video saya bahwa itu berasal atau didasari, dilatar belakangi oleh kepengecutan Layar Teologi untuk berdiskusi dengan Pak Deki, berdebat dengan Pak Deki. Sementara Pak Beni Irawan itu berani berdebat. Ketika Pak Deki melihat ada kesalahan di pihak Unitarianisme, dalam hal ini Pak Beni Irawan, di dalam memahami Alkitab, dia ngajak debat Pak Beni, dan Beni mau setuju dan oke, saya siap debat. Nah, ini kan gagah perkasa namanya, kesatria ya, hebat. Tapi kalau Rudi Pan tidak mau, ngalur ngidul ngacil dengan 1001 alasan, sehingga itu untuk menutupi kepenakutannya, kepengecutannya, ketidakberaniannya untuk berhadapan dengan Pak Deki. Nah, itu sudah, semua orang sudah tahu. Oh, you mau lari ke sana kemari, semua orang sudah tahu hal itu ya. Tidak perlu berusaha untuk menutupi hal itu ya, Pak Rudi. Oke, saya mau menanggapi dulu tentang itu ya, tentang latar belakang rock yang sudah saya sampaikan itu ketika ada debat dengan antara Pak Deki dengan Beni. Coba kita lihat video daripada Layar Teologi ya. Cari perkara
yang ngajakin bertarung adalah Albert. Ya, si penipu jongosnya Deki ini yang ngajakin bertarung di sini. Ya, makanya saya terima dengan senang hati. Ya, dia nggak tahu dia nantangin siapa. Lah, dia nantangin gua. Profesional webmaster. Hobinya memang baca-baca buku teologi karena gua udah keburu beli buku kebanyakan. Ya, ratusan juta gua beli bukunya. Nah, itu dia. Jadi ada 3 hal ya di dalam video itu. Pertama, yang cari perkara atau ngajakin bertarung duluan itu si Albert katanya. Albert yang ngajak bertarung duluan dan cari perkara sehingga dia membalas itu yang ngamuk-ngamuk karena saya mengatakan dia pakai rok, ya kan? Jadi yang ngajak pertama duluan bertarung Albert katanya. Nah, memang Rudy Pan ini ya bagaimana orangnya ya? Berlagak nggak tahu, atau dia pura-pura tidak tahu, atau dia mempunyai suatu penyakit yang disebut dengan amnesia. Apa namanya istilahnya, lupa ingatan, apa itu istilah lupa ingatan itu ya. Jadi memang dia mengatakan yang ngajak bertarung duluan saya, Albert. Tapi dia nggak tahu bagaimana kronologis saya menyebutkan kata rock, saya mengenakan kata rock kepada dia. Kan saya sudah jelaskan di video lalu. Tapi dia nggak paham-paham juga ya. Ini repotnya Pak Rudy ini ya. Katanya jago filsafat dan segala macam, logikanya itu nggak dia gunakan secara benar, ya kan? Padahal saya sudah menjelaskan hal tersebut secara cukup rinci. Itu sebetulnya dimulai daripada video daripada Pak Rudy yang mengatakan, judulnya tentang ternyata ya kan, Deki nggak ada, tidak percaya Yesus Tuhan. Itu dilatar belakangi dengan video itu. Pertama, video dari Rudy Pan yang tidak menanggapi sama sekali argumentasi daripada Pak Deki ketika mengkritisi Ibu Rita Wahyu. Yang ada cuman maki-maki di dalam kontennya itu. Anak setan, anak iblis segala macam itu ya. Nah, video pangkalnya itu dari video Rudy Pan itu, ya kan, yang judulnya ternyata itu. Itulah yang kemudian saya send kepada Pak Deki, dan kemudian Pak Deki menjawab hal itu. Nanti sebentar saya akan tunjukkan itu bukti screenshotnya itu. Nah, dari video itulah kemudian muncul tantangan ya, dari diskusi dari Pak Deki melalui timnya untuk berdiskusi dengan Rudy Pan. Tapi kan Rudy Pan nggak mau jawab, gue beri sesuai dengan saya katakan di video saya yang lalu. Nah, dari itulah kemudian saya menghubungkan dengan debat Pak Beni dengan Pak Deki dan menunjukkan bahwa Pak Beni berani. Saya katakan tadi ya, ternyata Rudy Pan tidak berani karena sudah diajak diskusi, dia nggak mau. Jadi itu korelasinya ada, bro. Rudy Pan mengatakan, apa kaitannya dengan debat Beni dengan Pak Deki itu? Ya itu kaitannya di situ. Karena elu nggak berani berdebat dengan Pak Deki, sementara Pak Beni berani debat. Saya tunjukkan, ini loh debatnya antara Pak Deki dengan Pak Beni. You sendiri bagaimana, Rudy Pan? Sudah ditantang untuk berdebat, sudah ditantang untuk berdiskusi, tapi nggak mau. Itu nggak digubris, bukan? Dibiarin aja. Nah, itu punya keterkaitannya itu. Tapi mengapa sang layar teologi ini mengatakan tidak ada korelasinya itu debat itu dengan rock, penggunaan rock oleh Rudy Pan? Ada dong itu korelasinya itu. Ya, apakah nggak bisa ngerti bahasa Indonesia ya? Saya kan sudah jelaskan di video lalu. Mungkin Rudy Pan nggak ngerti bahasa Indonesia yang saya gunakan, lalu kemudian dia memahami secara keliru. Saya nggak tahu apakah bahasa Indonesia saya ini sama dengan bahasa Indonesia yang dia pahami atau tidak. Nah, para penonton bisa nilai apakah penggunaan bahasa Indonesia yang saya milik, yang saya sampaikan ini, saya ucapkan ini memang sesuai dengan EYD atau sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang benar atau tidak ya. Sehingga si Rudy Pan nggak bisa memahami penjelasan saya. Atau memang dia memang pura-pura mau ngeles di sini. Sehingga mencari-cari alasan untuk berlindung di balik kepengecutannya tadi itu untuk berdebat dengan Pak Deki. Ya kan? Jelas itu ada korelasinya, Ruth ya. Coba lu dengarkan baik-baik apa penjelasan saya. Kalau nggak ngerti, ulang lagi. Lu dengar nggak ngerti, ulang lagi. Nah, ya. Jadi
Yang ngajak bertarung duluan bukan saya. Tapi urutannya seperti ini. Ibu Rita Wahyu menyampaikan tafsiran tentang Eli Eli Lama Sabachthani, kemudian dikritisi oleh Pak Deki, kemudian setelah itu muncul videomu Rudy Pan yang kemudian menjawab kritik daripada Pak Deki terhadap Ibu Rita Wahyu. Tapi engkau nggak menjawab argumen Pak Deki, cuma maki-maki di sana. Sekali lagi saya katakan, karena you cuma bisa maki-maki memang, dan teologi itu bukan bidangmu. Nah, kalau teologi bukan bidangmu, hanya jago webmaster, profesionalmu di webmaster, ya ngapain mau tantang-tantang debat teologi segala macam, ya kan? Ngapain? Lu tantang debat webmaster aja, karena fokusmu di situ, kerjaanmu di situ, kamu menguasai itu dengan luar biasa. Nah, itu ceritanya. Jadi yang ngajak berantem, yang ngajak bertengkar duluan itu cari perkara itu bukan saya. Tapi itu adalah videomu yang memaki-maki orang sehingga itu direspons oleh saya. Begitu ceritanya. Ya, sudah paham belum? Masa ini yang sepele, penjelasan sepele ini nggak dipaham, itu gimana sih, Ruth? Kemudian yang kedua, dia mengatakan Albert itu nantangin Rudy Pan, professional webmaster. Nah, yang nantangin elu itu sebagai di dalam kapasitas mu itu sebagai seorang profesional webmaster tuh sopo to. Di dalam Facebook saya itu saya tidak mengatakan saya Albert Rumampuk menantang Rudy Pan yang jago webmaster itu untuk berdebat. Kalau enggak, lu pakai rok aja ya Rudy Pan. Saya nggak ngomong begitu kok. Coba lihat di bukti di Facebook tersebut. Saudara lihat di buktinya itu. Coba, nggak ada kan? Saya cuma katakan notes di poin kedua, Rudy Pan itu alias layar teologi pakai rok aja. Nah, itu yang saya ngomong. Saya tidak pernah mengatakan saya menantang Rudy Pan yang profesional webmaster untuk debat dengan saya mengenai webmaster. Nanti ada fitur-fitur yang saya tunjukkan untuk didebatkan segala macam. Mana ada tulisan saya seperti itu? Enggak ada kan? Jadi kamu cuma ngarang bebas, menafsirkan kalimat orang secara sembrono sehingga menghasilkan tafsiran ngarang bebas. Dan memang hermeneutikmu kacau balau sehingga engkau mengakui engkau tidak membidangi teologi, ya, sehingga nggak mau berani dengan debat teologi khusus, spesial debat teologi nggak berani, sehingga untuk menutupi kekuranganmu itu engkau bawalah webmaster, bawalah science, ya kan, supaya pada intinya tujuanmu nggak mau debat sebetulnya. Gitu loh, Ruth. Ya ngaku aja, Ruth, ya kan. Jadi saya tidak pernah menantang Rudy Pan di dalam kapasitasnya sebagai ahli webmaster, nggak ada. Buktinya sudah jelas, bukan? Jadi omonganmu apa itu? Omong kosong berarti, ya kan. You cuma ngarang-ngarang doang sesuatu yang saya tidak sampaikan. Jadi you bisa jatuh lagi dalam strawman di sini. Jadi kesalahan logikamu itu banyak sekali. Mulai dari awal Anda membuat video sampai malam tadi itu mempunyai cacat-cacat logika yang luar biasa banyaknya. Strawman yang bertubi-tubi yang engkau sampaikan di dalam video. Itu mempermalukan dirimu sendiri, Ruth. Mbok ya sadarlah. Ya kan, semakin lu membuat video semakin banyak, semakin lu membuka mulutmu lebar-lebar dengan waktu yang berjam-jam, berhari-hari, semakin orang melihat kebobrokanmu, kebejatanmu, hanya bisa maki-maki, tidak ada argumen yang valid, yang jelas untuk mengkontra posisi daripada Pak Deki, cuma bisa maki-maki, ya. Jadi mbok ya ditahan sedikit mulutnya tuh, jangan terlalu cut kayak perempuan aja lu ya. Dikit-dikit cut. Tahan aja itu. Yang kayak perempuan lu. Enggak semua perempuan begitu ya. Enggak semua perempuan cerewet. Apa lagi ya? Pakai rok. Jadi apa-apanya latar belakang pakai rok seperti itu saya sudah jelaskan berkali-kali kok. Tapi kenapa kamu enggak tahu? Dan konteks tantangan daripada Pak Deki melalui timnya itu di dalam konteks videomu yang berjudul ternyata Dr. Deki Kadas tidak percaya Yesus itu Tuhan, apologet memalukan.
Dan jelas sekali di dalam deskripsi YouTube-mu itu, Pak Rudipan mengatakan bahwa ini berkaitan atau berhubungan dengan tafsiran Rita Wahyu atas seruan keempat daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi jelas konteksnya itu Rudipan sudah tahu sebetulnya itu Pak Deki sedang mengkritisi tafsiran Ibu Rita Wahyu terhadap seruan keempat, teriakan keempat Yesus, dan kamu sudah menuliskan itu di deskripsi dan sudah menjelaskan di video. Itu jelas sekali. Jadi fokusnya di situ. Jadi saya mengacu kepada video itu. Saya mengacu kepada video itu. Nanti saya buktikan nanti dalam screenshot WA sebentar ya, ada komunikasi antara kami. Sehingga itulah yang terjadi. Jadi latar belakangnya seperti itu, ya kan? Ya kan latar belakangnya. Tapi si Rudipan karena tidak menguasai teologi, kemudian dia menyimpangkan fokus Pak Deki itu dengan sekali lagi dengan webmaster, science dan sebagainya, ya kan? Jadi Pak Rudipan ini suka out of topic. Makanya saya mengatakan yang gatal di kepala, digaruknya di pantat. Tapi dia salah tafsirkan lagi itu kalimat saya, garuk di pantat itu. Ya kan? Lalu dia menyerang saya dengan alat kelamin, asusila, segala rupa. Seakan-akan saya ngomong seperti itu juga ke dia, padahal tidak. Nah, jadi Pak Rudipan ini suka ngarang bebas. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, di dalam video tadi ya, dia ada menyinggung tentang teologi itu adalah hobi dia, dan dia sudah membeli buku teologi ratusan juta. Wah, hebat ya, ratusan juta bukumu ya. Buku saya tuh belum, saya juga agak suka dengan teologi, dan saya sudah beli buku teologi. Ini salah satu buku teologi di lemari saya di belakang ini ya, salah satunya. Dan saya memang mempunyai buku sedikit aja. Saya kira tidak sebanyak dengan punya Pak Rudipan yang sudah ratusan juta mengeluarkan uang itu. Nah, tapi pertanyaan saya, buku-buku apa yang Anda beli? Hei Rudipan, judul-judulnya apa? Itu bicara tentang apa? Coba. Saya pengen tahu buku-buku tersebut, penulisnya siapa misalnya. Ya kan? Supaya kita bisa melihat bagaimana arah teologiamu. Ya kan? Apakah kamu cuma suka beli buku-buku liberal, misalnya orang-orang liberal ya, sehingga kamu memunculkan tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh, yang luar biasa sesat terhadap teks-teks Alkitab. Misalnya Pak Rudipan tidak percaya neraka karena Allah itu kasih. Sudah nantangin Pak Esra Soru, menanggapi Pak Esra Soru dan sebagainya. Lalu Rudipan tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat, ya kan? Tidak percaya satu-satunya jalan keselamatan, ya kan, bersalin Injil Yohanes dan sebagainya. Nah, apakah buku-buku teologi yang Pak Rudi beli ratusan juta itu buku-bukunya orang liberal, sehingga engkau mempunyai pandangan yang seperti orang liberal itu misalnya, atau seperti orang saksi Yehova yang tidak percaya neraka karena Allah itu kasih? Apakah you ini penganut saksi Yehova ya, beli buku-buku saksi Yehova begitu banyak? Ya kan? Ya sudah, ini tidak perlu dibahas karena ini tidak terkait dengan polemik yang sedang kita persoalkan. Ya, buku-buku ini anggaplah ini sekedar pertanyaan saya, dan silakan you jawab sendiri, tidak perlu memperpanjang persoalan ini. Ya, nanti kalau ada waktu saya akan memberikan tanggapan terhadap posisimu tentang kristologi yang kamu katakan seperti tadi itu ya. Mungkin juga tentang neraka dan sebagainya. Kalau saya ada waktu, saya akan memberikan tanggapan tentang itu. Oke, sekarang kita melihat video yang kedua daripada Pak Rudipan, ya kan? Ini videonya ya. Ya, betul nggak? Atau apakah Deki sudah menonton video saya setelah dia live streaming? Ya, apakah dia sudah menonton? Lalu yang kedua, buktikan bahwa dalam rentang 44 menit itu ada komunikasi ya antara Deki dan anggota KIR yang lainnya yang menyatakan bahwa Pak Deki mau diskusi dengan saya, atau bahkan seperti kalimatnya Albert yang mengatakan Deki ya itu menantang debat dengan Rudi layar teologi. Ya, itu dibuktikan dalam 44 menit ini loh.
Nah, di sini lebih gila lagi, 44 menit dia sudah berkomunikasi dengan tim kirnya dia, kemudian tim kirnya itu mengirim pesan ke saya. Nah, buktikan dari pihak kamu ya bahwa memang dalam 44 menit itu ada komunikasi antara Deki dengan kir itu. Apalagi ada kontennya yang bisa kamu buktikan di situ. Nah, itu ya, itu video yang kedua. Nah, jadi intinya situ apakah dikatakan Pak Rudi Pan bilang apakah Pak Deki itu sudah menonton video layar teologi tentang ternyata itu ya. Ya jelas sudah nonton dong. Ya jelas sudah nonton. Oleh karena sudah nonton sehingga Pak Deki merespons itu dengan mengajak Anda untuk berdiskusi atau berdebat, ya kan? Jadi Rudi Pan mempersoalkan kata diskusi dan debat seakan-akan itu dua kata yang berbeda atau sama sekali ya. Itu kurang lebih aja, Rud. Saya menggunakan istilah debat itu dalam pengertian diskusi. Ya itu kurang lebih sama aja. Memang ada orang yang membedakan kedua kata itu, mengatakan diskusi itu lebih soft, kemudian debat itu lebih frontal. Ya itu kan definisi masing-masing. Kalau saya melihat antara diskusi dan debat itu kurang lebih sama aja. Debat itu ya memang berdiskusi di dalam debat itu. Sama aja itu ya. Jadi tidak usah persoalkan kata debat versus diskusi. Nah, itu jelas Pak Deki sudah nonton, sehingga dia meminta tim dari KIR, Pak Anton itu untuk mengirimkan pesan WA ke Pak Rudi untuk ngajak berdiskusi atau berdebat. Saya sudah buktikan lalu ya. Nah, sekarang Pak Rudi ingin menunjukkan, buktikan katanya ada komunikasi antara tim KIR atau timnya Pak Deki dengan Pak Deki dalam rentang waktu 44 menit tadi itu ya. Karena setelah video itu selesai ada waktu jeda 44 menit baru muncul WA dari tim ke Rudi Pan ya. Buktikan kalau ada komunikasi di dalam rentang waktu 44 menit itu. Nah, apakah saya bisa membuktikan atau tidak? Ya bisa dong, saya bisa membuktikan. Nah, saya coba cari file di tanggal 22 Oktober tentang bukti adanya percakapan kami ya, percakapan kami. Jadi ini adalah merupakan percakapan kami dengan Pak Deki ya, beberapa orang yang berbincang di sana dengan Pak Deki. Sudah lihat ya bukti WA-nya ya. Bincang di sana dengan Pak Deki. Sudah lihat ya bukti WA-nya ya. Sudah lihat ya. Sebentar. Bukti WA-nya itu ini ya. Yang itu ya. Nah ini. Jadi ini adalah percakapan di grup WA, grupnya Asasi ya. Grup pengurus daripada Asasi. Yang ada di grup tersebut ya, para pengurus inti daripada Asasi, ada Pak Deki, ada Stanley Renal Paparang, ada Pendeta Samuel T. Gunawan, ada Pendeta Yan Suhendra, ada Pangeran Manurung ya, Pak Pangeran Manurung, dan beberapa yang lain. Termasuk saya ada di dalam grup pengurus daripada Asasi itu. Nah, saya memulai pembicaraan itu saya dengan mengatakan seperti ini ya. Saya men-share video daripada layar teologi yang berjudul ternyata Dr. Deki tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu ya. Kemudian saya share, lalu saya mengatakan si pembela RW, maksudnya si pembela Rita Wahyu ini beraksi ya, mulai beraksi ya kan. Setelah kritikan daripada Pak Deki terhadap Rita Wahyu. Kemudian di bawahnya itu langsung dijawab oleh Pak Deki. Itu cuma sekitar 2 menit. Saya kirim itu, tanggalnya jelas ya, sudah lihat tanggalnya, 22 Oktober 2022. Jelas tanggalnya, saya tidak ngarang di sini ya. 22 Oktober 2022,
sekitar pukul 22:52 itu saya mulai percakapan. Kemudian dijawab oleh Pak Deki 22:54. Pak Deki bilang, sudah saya suruh Pak Anton kontak Rudi untuk diskusi dengan saya. Nah loh, buktinya kan ada ya. Jadi Pak Deki sudah menyuruh Pak Anton ini siapa ya, tadi yang saya tunjukkan di video yang pertama yang dikritik, yang diprotes oleh Layar Teologi bahwa itu saya ngarang, yang muncul namanya Anton Kir, bukan namanya Rudi Pan, ya kan? Ini buktinya ya. Jadi Pak Deki itu sudah menyuruh Pak Anton meminta agar mengontak Rudi Pan untuk berdiskusi dengan Pak Deki. Nggak ada. Jelaskan Rudi, ini bukti ada komunikasi kok. Jadi you mau bantah apa lagi? Ya, ini ada bukti, jelas bukti komunikasi. Ya. Kemudian setelah Pak Deki bilang begitu, kemudian ini kan Pendeta Samuel T. Gunawan. Ini tertutup namanya ya, ini cuma tertulis Pendeta Sa, ini tertutup dengan tanggalnya masih 22 Oktober 2022 karena saya pentingkan tanggalnya untuk dimunculkan sehingga nama Pak Samuel T. Gunawan tidak nampak. Nah, waktu saya memberikan linknya videonya Rudi Pan, kemudian Pak Samuel menjawab, siapa Pak? Siapa itu Pak? Ya kan? Lalu di bawahnya Pak Deki kemudian mengcopy paste, memberikan capture di sini seperti yang saya berikan kepada Rudi Pan di video saya yang pertama, ya kan? Ada screenshot daripada tim dari KIR. Ini Pak Deki masukkan di sini sama dengan screenshot saya yang pertama yang diprotes oleh Rudi Pan. Jadi Pak Deki memberikan bukti bahwa timnya dia itu sudah menghubungi Rudi Pan via WA untuk ngajak diskusi. Ini jelas sekali ya, sudah lihat ya. Ya kan, jelas. Ya kan? 22 Oktober 2022 pukul 22:55. Oke? Lalu selanjutnya ini. Nah, ini kan selanjutnya ini. Selanjutnya setelah Pak Deki memberikan screenshot bukti undangan diskusi kepada Rudi Pan, lalu dia mengatakan Layar Teologi. Kenapa ada muncul kata Layar Teologi? Karena tadi Pendeta Samuel T. Gunawan nanya ke saya, siapa itu Pak? Nah, yang jawab itu adalah Pak Deki yang mengatakan, oh itu adalah Layar Teologi. Link yang saya berikan tadi itu punyanya Layar Teologi. Dan dia mengatakan kepada saya, Pak Deki beritahu ke saya, Pak Albert tolong tonton dan scanning ya kan, poin-poin bantahan dia apa. Kan? Jadi Pak Deki meminta saya untuk menonton video yang sudah saya bagi tadi. Bukan berarti Pak Deki tidak nonton, dia juga nonton pastinya ya kan, makanya dia memberikan tantangan diskusi. Tapi dia meminta saya, memang saya biasanya tugas saya untuk meneliti secara detail poin-poin apa yang disampaikan dalam sebuah video, lalu saya catat, lalu kemudian saya berikan ke Pak Deki. Bukan berarti Pak Deki tidak nonton, Pak Deki juga nonton. Jadi supaya tidak salah memberikan sanggahan, jadi sebaiknya beberapa orang menonton, kemudian kita kumpulkan poin-poin apa yang kita dapatkan dari video tersebut, ya kan? Jadi begitu. Jadi Pak Deki menyuruh saya untuk mencatat poin-poin dalam video tersebut. Dan di kalimat selanjutnya Pak Deki mengatakan, mudah-mudahan dia mau diskusi dengan saya. Masih di tanggal yang sama, 22 Oktober. Setelah Pak Deki menunjukkan bukti screenshot daripada timnya untuk mengajak Layar Teologi berdiskusi, kemudian dia mengatakan mudah-mudahan dia atau Layar Teologi atau Rudi Pan itu mau diskusi dengan saya. Nah, ini kan buktinya. Buktinya sudah jelas bukan? Saya sudah memberikan bukti capture di sini di tanggal yang sama 22 Oktober. Ya kan? Kalau memang Rudi Pan ini kan saya lihat jago. Katanya dia jago webmaster ya. Mungkin IT ya, bidang IT juga dia jago. Jago untuk melihat editan sebuah foto atau video. Nah, silakan Anda lihat ini apakah capture atau screenshot yang saya berikan ini dari tim daripada Pak Deki ini merupakan sebuah editan. Coba buktikan saja kalau itu editan. Silakan buktikan. Saya sudah memberikan tanggalnya jelas.
Kalau mungkin Anda mengatakan, oh itu cuma tanggal yang diedit oleh si Albert lalu dimasukkan di situ, padahal itu tidak betul. Ya, silakan buktikan bahwa tanggal di WA itu tidak betul. Silakan Anda buktikan, ya kan? Buktikan juga bahwa ini adalah dusta. WA yang diberikan oleh Pak Deki dan saya dan tim dari KIR itu merupakan sebuah dusta. Nah, silakan buktikan dengan keahlian Anda itu yang jago webmaster itu. Buktikan coba. Ya kan? Kalau itu memang palsu, merupakan editan daripada saya, nah seperti you mengatakan, saya rela menghapus video ini kalau Albert bisa membuktikan ada komunikasi antara tim dari KIR dengan Deki, dengan saya dalam rentang 44 menit. Saya juga akan menghapus video ini kalau you bisa membuktikan bahwa bukti WA ini adalah editan, ya yang kau bilang itu penipuan. Silakan buktikan itu kalau you bisa buktikan secara IT, ya, secara ilmiah bahwa itu hanya editan dan sebagainya. Saya juga akan menghapus video saya ini. Oke, tapi saya yakin you tidak akan bisa buktikan karena itu fakta yang benar, yang jelas terjadi, bukan karang-karangan kami, ya kan? Nah, ini saya sudah membuktikannya. Jadi, di dalam rentang 44 menit yang kau klaim itu minta bukti percakapan komunikasi, itu sudah saya buktikan tadi ya. Ada komunikasi antara Pak Deki dengan saya, dengan Pendeta Samuel T. Gunawan, di dalam grup asasi, dalam grup pengurus asasi. Jelas bukan? Clear toh? Nah, kamu mau alasan apa lagi? Mau alasan apa lagi? Semua sudah jelas. Oke? Nah, kita lihat sekarang video yang selanjutnya daripada Rudy Pan. Videonya ini ya. Oke, kalau Albert bisa membuktikan bahwa KIR pernah mengirim pesan ke saya seperti yang tadi itu, saya tuh pastilah, ya kan, akan minta maaf dan menghapus video saya, video seri ya Allah Tritunggal Bangsat. Jadi video seri ini kan baru kedua sama ini, tapi akan saya hapus. Tetapi jika tidak bisa membuktikan, ya, maka seri Allah Tritunggal Bangsat akan terus berkelanjut. Oke. Saudara-saudara dengar videonya itu. Jadi Rudy Pan mengatakan, kalau Albert ada bukti KIR kirim pesan WA, akan dia hapus katanya video seri Allah Tritunggal Bangsat tersebut. Nah, tadi saya sudah buktikan ya. Sebelum-sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa memang ada WA antara tim koordinator Pak Deki dengan yang dia kirim kepada Rudy Pan. Saya buktikan di video pertama, video kedua, dan juga di video sekarang ini tentang memang ada komunikasi, ya kan, komunikasi di antara pengurus asasi dengan Dr. Deki untuk mengajak Rudy Pan berdiskusi, ya kan, berdebat tentang topik yang dipersoalkan Eli Lama Sabachthani itu bukan webmaster, bukan tentang topik tersebut diajak diskusi itu kan. Saya sudah bisa membuktikan. Kamu bilang tunjukkan komunikasi dalam rentang 44 menit. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Itu saya tunjukkan itu. Mau apa lagi? Ya kan? Semua sudah saya tunjukkan, clear. Tanggalnya jelas, 22 Oktober, jamnya tertera di sana. Nah, jelas sekali, bukan? Itu buktinya. Nah, sekarang, silakan hapus video Anda itu. Video Allah Tritunggal Bangsat itu. Silakan hapus. Karena saya sudah membuktikan kok. Sekali lagi saya yakin si Rudy Pan ini pasti akan ngeles. Dia pasti akan menggunakan 1001 cara, 1001 alasan untuk, ya kan, menjawab apa saya sampaikan ini. Pasti dia punya alasan lain. Beginilah, begitulah, begonolah untuk mempertahankan posisinya. Ya kan? Karena kalau sampai benar-benar dia menghapus videonya, dia pasti akan malu. Atau minimal dia akan menahan malu karena nanti videonya akan dia hapus. Nanti lihat kalau dia jawab ini ya, video saya ini, pasti dia akan mencari-cari alasan lain yang tidak masuk akal untuk menutupi kebohongannya dia sendiri. Yang dia mengatakan saya penipu pembohong, justru dia yang penipu pembohong. Saya sudah memberikan bukti-buktinya kok, data-datanya jelas.
Ya kan? Nah, ayo silakan hapus video Ruth. Oke, saya tantang lah. Jadi gentle sedikit lah. Kalau you berani mengatakan, saya akan hapus ini kalau Albert bisa menunjukkan ada komunikasi di rentang 44 menit, sudah saya tunjukkan. Silakan hapus. Kalau kamu memang ksatria, baja hitam, kalau kamu gentleman, ya coba hapus. Oke, saya tunggu kamu hapus ya. Nah, yang berikutnya, coba kita lihat video berikutnya nih. Seru di video berikutnya nih. Pokoknya dia sudah marah-marah di sini, ngamuk ya. Itu videonya. Laporin aja. Ya, saya terima dengan senang hati. Ya, Albert ya. Saya terima dengan senang hati. Jadi kamu jangan cengengesan lagi tuh. Ya, lu mau debat intelektual, lu debat fisik aja gue berani kok. Gue sikat lo, gue gamparin lo. Ya, cuman anak kecil doang. Sok jago banget gitu. Apa dia bilang itu? Jadi dia sudah emosinya, sudah emosional dan ngamuk-ngamuk situ dan mengajak saya nantang saya untuk adu fisik. Nantang Albert Rumampuk untuk adu fisik. Ya kan? Gua gamparin lo, siapa sih lo, anak kecil kok macam-macam, dia bilang. Sudah lihat ya. Si Rudipan bukan hanya pucat pasi, ketakutan berhadapan untuk adu argumentasi dalam sebuah perdebatan akademik, tapi dia hanya mau lari kepada adu jotos secara fisik, ya kan? Selain dia lari kepada webmaster dan sains untuk menutupi kepengecutan yang berdebat dengan Dr. Deki, lalu kemudian lari ke hal apa? Adu jotos, ya kan? Adu fisik, berantem, berkelahi ya. Mau berkelahi sama saya? Mau berkelahi sama saya? You bilang saya anak kecil. Dia lari ke situ apa? Untuk menutupi ketidakmampuannya debat teologi. Memang dia mengakui dia bukan bidangnya teologi, makanya dia cari-cari alasan lain. Nah, jadi Rudipan mau adu fisik sama saya. Bener lu mau adu fisik sama saya? Nggak salah nih, nggak salah. You umurnya udah berapa sekarang? Umurnya udah berapa sekarang? Saya lebih muda daripada Anda. Anda lebih tua daripada saya. You berani mau adu jotos, masuk dalam sebuah ring MMA untuk fight dengan saya? Bener nih? Atau kamu cuma berani di layar kamera aja ya? Saya jauh kok tempat saya. Saya bukan ada di belakangmu ketika you bicara tentang itu. Gimana kalau saya ada di sampingmu waktu kau bicara tentang itu? Apa yang terjadi kira-kira? Kamu bisa berpikir ke sana enggak? Ada pikiranmu menuju ke sana apa tidak? Ya kan, kamu kan jaraknya jauh. Entah di mana kau berada, saya juga berada di tempat yang jauh. Ya kan? Nah, kalau mau adu jotos dengan saya, coba lihat ya, saya tunjukkan salah satu, saya ini dulu karateka ya, karateka dan sempat belajar karate, dan waktu kenaikan sabuk, saya itu juara 1 di kota saya. Kenaikan sabuk itu kan ada ujian ya, kata ya, ujian kata itu. Saya juara 1 di situ. Coba tunjukkan ya. Coba lihat foto saya ini ya. Ini salah satu contoh tendangan Bruce Lee ya. Saya hobi dengan film-film Bruce Lee, kungfu pada tempo dulu, dan ini salah satu. You bisa seperti ini, coba saya tantang kau. Coba you peragakan tendangan Bruce Lee ini, walaupun saya tidak sempurna ya. Saya menggunakan, pakai seperti saya ini ya. Pakai celana panjang, lalu sendal jepit. Lalu you terbang dengan melakukan tendangan Bruce Lee seperti ini. Bisa apa enggak? Coba saya tantang kau. Kalau Pak Rudi bisa menunjukkan bukti foto tendangan seperti ini, tunjukkan kepada saya. Kalau bisa, wah itu hebat. Berarti Anda punya kemampuan untuk fight dengan saya. Tapi kalau Pak Rudi tidak bisa menunjukkan bukti foto tendangan seperti ini, ya ngapain mau ngajak fight sama saya, Pak? Ya nggak bisa lah, nggak level lah. Anda bukan level saya untuk bertarung, ya kan? Anda bukan level saya untuk bertarung. Mau gamparin saya? Ya ampun, bukan level saya. Kecuali Anda bisa menunjukkan bukti tendangan Bruce Lee ini kepada saya, baru saya bisa akui, oh berarti Pak Rudi bukan hanya punya kemampuan webmaster profesional,
tapi juga punya kemampuan bela diri yang profesional atau minimal ya bisa lah untuk bela diri. Ya, walaupun tidak setinggi saya, bisa lah. Ya, coba buktikan foto, berikan foto saya. Oke, berikan itu foto saya tentang itu ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya bahwa Pak Rudi ini pendusta, pembohong sebetulnya, hanya jago maki-maki. Sekali lagi, hanya jago-jago apa di depan, hanya jago di depan layar aja, maki-maki orang, nantang debat teologi, padahal dia sebenarnya nggak mau debat, lalu nantangi adu jotos, ya adu fisik, padahal sebetulnya dia juga ketakutan mau adu fisik, cuma apa berani cuma di depan kamera aja dia ya. Cuma berani di depan kamera aja. Padahal sesungguhnya dia tuh penakut ya, pengecut Pak Rudi. Jadi Pak Rudi sadarlah bahwa Anda memang pengecut, penakut, pecundang, nggak mau debat, hanya mau membeo junjungan Anda Ibu Rita Wahyu yang terkasih, tanpa memberikan argumen tandingan yang disampaikan oleh Dr. Deki. Ya ada cuman sekali lagi cuma maki-maki, melulu, bangsat, bego lu, goblok lu, ya kan? Iblis, anak setan. Nah itu. Ya cuma jagonya seperti itu aja, jago maki-maki, jago webmaster, kemudian merasa jago bela diri katanya, sampai mau adu jotos sama saya. Ya buktikan coba kalau you jago. Jadi saya masih konsisten dengan video-video saya yang lama. Di dalam hal ini saya masih konsisten mengatakan bahwa Pak Rudi Pan itu sebaiknya pakai rok aja lah, pakai rok. Ingat, jangan you pelintir lagi pakai rok, ini macam-macam ditafsirkannya. Itu di dalam konteks you tidak mau menerima perdebatan dengan Pak Deki atas kritikan Dr. Deki terhadap tafsiran Bu Rita. Itu konteksnya. Jangan dipisah-pisahkan konteksnya. Jangan you sengaja lari ke webmaster. Alasan itu ada Facebooknya Albert. Saya sudah jelasin kok. You nggak paham-paham tentang hal itu. Oke? Nah, itu yang terjadi. Jadi, ya sudahlah. Saya cukupkan video polemik saya dengan Rudi Pan dari Layar Teologi sampai sini. Dan kalau dia mau jawab, ya jawab saja. Dan saya sudah membuktikan bukti-buktinya, dan saya tidak tertarik dengan polemik seperti ini sebetulnya. Saya tidak tertarik cuman karena dia yang memulai duluan, yang cari perkara duluan, ya kita kan punya hak jawab juga, ya kan? Masa cuma dia yang punya hak jawab? Kita punya hak jawab juga, saya atau Asasi punya hak jawab. Dan ketika saya menjawab itu, jangan lu cengengesan, jangan lu menjadi, aduh, si Albert jawab, dia cari perkara duluan. Loh, yang cari perkara lu yang maki-maki duluan. Kemudian kita menanggapi secara benar, bukan dengan pakai caramu itu, yang barbar itu, yang sadis itu, yang ganas itu, tidak ya kan? Oke, cukup sekian tanggapan saya, dan semoga nanti saya akan melihat foto bahwa Pak Rudi Pan alias Layar Teologinya benar-benar menggunakan rok dan lipstick. Oke, kalau tidak mau kenakan itu, ya gimana lagi ya? Ya sudah, itu terserah kamu saja, Rud. Thank you, Rudi. Semoga engkau bertobat dengan segala macam caci makimu itu, bertobat dengan segala kesesatan pandangan teologimu itu, sehingga Tuhan bisa membawa engkau bersamanya di surga. Ya. Perhatikan nasihat saya ini karena saya mengasihi Anda. Kalau selama ini saya berkata-kata kasar, yang menurut Anda itu kasar, ya maafkan sajalah. Ya kan? Dan lakukanlah apa yang seperti saya katakan tadi itu ya. Engkau harus bertobat dari seluruh ajaranmu yang sesat itu, termasuk perilakumu yang barbar itu, yang ganas itu ya. Supaya Tuhan bisa memberkatimu. Oke? Terima kasih, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.